Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling, Bu. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan dahulu namanya siapa, terus sekarang itu eh, pekerjaannya apa? Eh, Panggil aja eh, Rana. Terus kesibukannya sekarang jadi mahasiswa. Oke, jadi Mbak Rana ini sebagai mahasiswa. Kalau boleh tahu sudah semester berapa? Udah semester 3. Semester 3. Oke. Jadi Mbak Rana ini salah satu mahasiswa yang semester 3 gitu. Oke. Jadi tadi Mbak Rana bilang kalau ingin mau melakukan konseling. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Oke, saya jelaskan dahulu ya. Jadi eh, posisinya sekarang itu kita memang sedang melakukan konseling, tapi kita tidak melakukan konseling yang seperti biasanya dilakukan. Kita melakukan sebuah cyber counseling. Jadi cyber counseling adalah konseling yang menggunakan koneksi internet atau kita datang secara tidak langsung, tidak secara face to face seperti konseling biasa seperti itu. Dan ada medianya ya, kayak sekarang ini kita menggunakan Zoom sebagai media untuk melakukan cyber counseling. Tapi sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya. Tetap eh, mungkin ada beberapa kelemahan ketika kita melakukan cyber counseling, tapi ada beberapa keuntungan juga gitu. Misal ketika Mbak Rana sibuk, kita bisa melakukan cyber counseling dimanapun dan kapanpun Mbak Rana bisa. Seperti itu. Dalam cyber counseling itu sama saja terdapat beberapa asas seperti itu. Jadi ada beberapa asas, khususnya ada asas penting yaitu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu adalah sebuah asas di mana Mbak Rana itu harus terbuka untuk menyelesaikan masalah itu kan otomatis Mbak Rana harus menceritakan masalahnya secara step by step seperti itu. Nah, ketika melakukan konseling Mbak Rana itu bisa menceritakan tanpa ada uh, disembunyi-sembunyikan itu. Terus kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rana itu tidak perlu khawatir saya akan menceritakan masalah Mbak Rana ke orang lain tanpa izin Mbak Rana. Jadi nanti kalau misal memang harus diceritakan, saya pasti akan izin ke Mbak Rana dulu. Apakah boleh diceritakan ke orang lain atau tidak. Terus kemudian ada asas kemandirian. Jadi yang menyelesaikan masalah itu Mbak Rana sendiri. Saya sebagai seperti mediatornya saja, fasilitator antara Mbak Rana dengan bagaimana Mbak Rana akan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Apakah sudah mengerti? Oke, sebelumnya saya mau mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Dira Yununda Octavia, bisa dipanggil Dira. Gitu. Iya, Sudah, apakah sudah mengerti kemudian Mbak Rana? ya sudah mengerti. Oke, oke, bisa diceritakan masalahnya Mbak Rana. Jadi kan saya mahasiswa semester 3, dan sekarang di semester 3 ini kan saya tergolong anak baru ya, karena maksudnya itu saya baru pindah kelas. Terus saya itu akhir-akhir ini tuh agak, bukan agak ya, tapi emang kayak crash lah sama teman-teman. Saya nggak cocok sama teman-teman saya gitu. Jadi saya gimana ya, saya nggak cocok, terus saya nggak pengen gitu loh ketemu mereka.
Jadi ini tuh bener-bener ngaruh ke absen gitu karena emang saya nggak mau ketemu mereka aja. Soalnya saya muak aja gitu sama mereka gitu, sama sikapnya mereka, perilakunya mereka kayak gitu. Ya pokoknya kayak sangat bertolak belakang lah sama apa yang eh, terutama saya gini. Saya kan anak pendidikan ya Bu. Jadi kayak teman-teman saya tuh kayak sangat bertolak belakang gitu loh, kayak sikap mereka sama apa yang kita pelajari di matkul kita gitu loh. Jadi itu sangat tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik, calon pendidik seperti itu. Jadi saya tuh muak gitu dan saya tuh nggak pengen ketemu mereka gitu. Dan itu jadi ngefeknya ke absen saya. Oke, sebelumnya apakah teman Mbak Rana itu pernah menyinggung Mbak Rana gitu? Eh, Kalau nyinggung sih sering banget ya, meskipun nggak sebut nama saya gitu, tapi tetap aja kayak menjurus gitu loh ke saya gitu. Oke, apakah itu salah satu termasuk bentuk dari sindiran untuk Mbak Rana? Iyalah jelas kalau misal ada sesuatu gitu ya, misal saya ikut speak up, terus yang lain tuh kayak nyindir gitu, kayak nyindir apa pendapat saya kayak gitu. Meskipun Oke, emang nggak nyebut nama saya sih, tapi kan saya ngerasa tersindir gitu loh. Udah jelas itu disindir saya. oke, oke. Mbak Rana tahu nggak alasan kenapa teman Mbak Rana itu menyindir Mbak Rana? Apa hanya karena Mbak Rana itu aktif di kelas, terus kemudian teman-teman Mbak Rana itu kurang suka seperti itu? Pastinya sih aku kurang tahu ya, tapi menurut aku teman-teman aku juga aktif sih di kelas. Nggak cuma aku doang gitu yang aktif. Cuma aku nggak tahu ya, mungkin karena aku anak baru atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas mereka tuh kayak selalu nyerang aku gitu. Oke, eh, apakah penyerangan itu, Mbak Rana kan bilang tadi penyerangan gitu kan, mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak Rana? Misalnya Mbak Rana akibat dari penyerangan tersebut Mbak Rana jadi overthinking atau Mbak Rana jadi malas untuk berangkat kuliah seperti itu. Ya ngaruh banget. Ya jelas overthinking itu ya pasti gitu loh Bu. Tapi kalau ke kehidupan sehari-hari sih nggak terlalu ya. Terus ngefeknya juga itu tadi ke absen, saya jadi nggak nggak masuk sekolah, nggak masuk kampus karena kampus kan nerapin sistem on off ya di kampus saya itu. Maksudnya ada yang masuk, ada yang daring, ada yang masuk, ada yang daring gitu loh. Dan aku tuh jadi males gitu loh kayak ngurus kayak gitu. Terus apa-apa di kampus saya tuh kayak masih apa ya? Masih tatap muka gitu loh. Maksudnya kalau misal UKT itu harus benar-benar kita tuh mastiin ke ruang administrasi. Jadi kayak nggak bisa langsung kita transfer lewat banknya gitu, nggak bisa. Jadi di kampus saya tuh kayak masih gitulah. Jadinya ya ngefeknya ya ke absen. Terus saya juga sampai sekarang juga masih belum bayar UKT karena masih takut aja ketemu, bukannya takut ya, tapi kayak lebih nggak suka aja gitu ketemu teman-teman. Oke, jadi karena perihal tersebut Mbak Rana merasa kurang suka dengan sikap teman-teman gitu. Sudah pernah dibicarakan dengan dosen wali sebelumnya? Belum pernah sih, karena saya juga nggak terlalu akrab ya sama dosen wali. Terus saya mikirnya kalau saya bicara ke dosen wali itu kan ya, maksudnya dosen wali juga punya kesibukan gitu loh. Karena rananya di sekolah, ya di sekolah sama di kampus kan beda. Kalau di sekolah dulu kan ada, maksudnya ada guru BK yang khusus untuk ngurusin yang hal-hal yang seperti ini toh, kayak gitu. Jadi kalau di kampus menurut saya mungkin ya kita udah dewasa aja sih gitu. Oke, jadi Mbak Rana ini belum pernah menceritakan masalahnya ke orang lain selain saya sekarang. belum belum pernah, orang tua saya juga nggak tahu karena saya tinggal sendiri sih. Oh gitu. Jadi eh, selain
absen gitu. Hal yang mempengaruhi karena teman-teman Mbak Rahna itu apa? Ya itu tadi overthinking, terus saya jadi nggak mau ketemu sama mereka. Maksudnya kayak males aja gitu ketemu, setiap ketemu itu saya disindir gitu. Terus kayak aduh kenapa sih, kayak maksudnya tuh kayak diungkit-ungkit terus gitu loh. Oke, Jadi jadi saya kurang ya gitu. posisinya Mbak Rana ini pernah pernah nggak membicarakan permasalahan tersebut ke teman-teman yang suka menyindir Mbak Rana? Atau Mbak Rana tanyai, kenapa teman-teman itu selalu menyindir Mbak Rana? Aduh jangankan nanyain ya Bu, maksudnya ketemu buat ngelihat mukanya tuh saya udah kayak enak banget, saya nggak mau gitu pokoknya. Saya aduh udah deh kayak males banget gitu loh sama mereka itu kayak gitu. Udah udah pokoknya udah kayak apaan sih, aku nggak mau ketemu sama dia pokoknya gitulah. Apalagi sampai ngomong gitu sama mereka tuh aduh udah deh pokoknya, saya sama mereka tuh nggak pernah nyambung sama sekali gitu. Oke, apakah ada teman sekelas juga yang dekat dengan Mbak Rana? Enggak sih, selama ini sih enggak juga sih, enggak terlalu dekat juga. Cuma ya kalau teman dekat sih gimana? Enggak ada sih kalau teman dekat. Cuma emang temen yang gimana ya? Ya yang lebih care dari yang lain aja sih ada. Tapi kalau deket sih enggak ada. Oke, jadi Mbak Rana ini berarti jarang jarang sekali masuk ke kampus gitu. Iya, saya hampir kena SP sih. Oke, hampir kena SP karena jarang sekali ketemu. Tapi ketika dosen memberi tugas, apakah Mbak Rana itu mengerjakan atau sudah tidak mau peduli lagi dengan dunia kuliah? Ya ya tetap saya kerjain, kalau ada tugas ya saya tetap ngerjain gitu, karena kan masalah saya cuma sama teman-teman doang gitu loh, nggak sama dosen. Oke, hanya teman-teman gitu kan. Jadi posisinya sekarang itu Mbak Rana ada masalah gitu kan dengan teman-teman. Apakah masalahnya itu hampir dengan sebagian besar teman-teman Mbak Rana di kelas atau hanya beberapa kelompok saja? Ya satu kelas itu maksudnya gimana ya, cuma teman saya yang nggak pernah hujat saya mungkin cuma 2 atau 3 orang mungkin yang nggak pernah nyindir saya, yang lainnya nyindir semua juga. Oke, jadi posisinya Mbak Rana itu kan sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi apakah Mbak Rana itu sadar gitu, Mbak Rana melakukan hal tersebut, maksudnya adalah Mbak Rana itu kan ada kewajiban untuk datang ke kampus kan untuk belajar. Tapi Mbak Rana itu nggak datang gitu. Hanya karena menurut Mbak Rana itu Mbak Rana malas untuk bertemu dengan teman-teman gitu. Apakah Mbak Rana itu menyadari hal itu? Ya ya sadar, tapi gimana ya, kan udah kayak ya Allah, kayak saya tuh kayak bener-bener gimana ya Bu, pokoknya itu kayak ini tuh loh, mereka tuh apa yang kayak dibicarain, apa yang diajarkan, yang dibicarakan, terus apa yang mereka presentasikan itu bener-bener nggak sesuai sama real life-nya mereka gitu loh. Kan saya jadi kayak jijik banget, tau gak sih, waktu saya ingetin kamu kok seperti itu gitu loh. Terus dia bilang, kalau kita belum jadi pendidik aja, dia bilangnya kayak gitu. Terus maksudnya apa gitu loh, kita kan juga harus membiasakan berperilaku yang baik gitu loh. Oke, ketika menegur teman, apakah Mbak Rana itu menggunakan nada yang sedikit, menggunakan nada yang sedikit tinggi atau menurut Mbak Rana itu biasa saja? Kalau menurut aku sih biasa aja ya. Orang orang gimana ya? Orang orang ngingetin ya udah biasa aja gitu, ngingetin aja, kamu kamu kok gitu sih, bukannya itu nggak baik ya kayak gitu. Ntar kalau misalnya itu dilihat sama murid kamu gimana kayak gitu. Aku tuh cuma tanya-tanya kayak gitu doang aja. Tapi mereka tuh apa sih, kayak jawabnya kamu nggak usah ikut campur lah, intinya kayak gitu. Kamu tuh kayak terlalu ikut campur gitu loh. Oke, ini dari kita bicara itu soalnya
saya menanyakan hal tersebut itu karena ketika membicarakan teman Mbak Rana itu berbicara dengan nada yang sedikit tinggi. Terus kemudian Mbak Rana itu menunjukkan sangat ketidaksukaan dengan teman Mbak Rana. Jadi saya tanyakan pertanyaan tersebut, apakah Mbak Rana ketika bicara dengan teman Mbak Rana itu menggunakan nada yang sekarang seperti ini atau lebih rendah seperti Mbak Rana bicara biasa gitu? Ya yang kayak tadi sih, gimana Budiran bisa nilai sendiri. Menurut saya tuh udah biasa gitu loh. Maksudnya masa sih, maksudnya kita tuh udah gede ya, tahu kan maksudnya yang biasa sama yang marah itu masa ya nggak bisa bedain gitu loh. Oke, jadi hal yang Mbak Rana inginkan itu seperti apa untuk teman-teman Mbak Rana? Ya pengennya tuh kan kita sama-sama jaga image kita sebagai calon pendidik gitu ya. Apalagi banyak di antara teman-teman saya tuh yang udah ngajar itu banyak juga, Bu. Eh, terus kita itu sebagai calon seorang pendidik itu kan harusnya kayak mencerminkan sikap yang baik gitu loh, sifat yang baik yang bisa dicontoh dan ditiru gitu loh. Terus hal-hal positif yang bisa kita lakukan, maksudnya kayak di sosmed itu kita nge-share hal-hal positif kayak gitu. Kan harusnya kayak gitu gitu loh. Lah itu malah kayak kebalikannya aja kayak gitu. Oke, seperti kebalikan menurut Mbak Rana itu kan teman-teman Mbak Rana itu sangat tidak mencerminkan sebagai calon seorang pendidik itu kan. Nah, eh, sebelumnya pernah nggak Mbak Rana itu introspeksi diri? Apakah Mbak Rana itu sudah sesuai dengan diri Mbak Rana atau Mbak Rana itu sebenarnya sama seperti teman-teman Mbak Rana, tapi Mbak Rana itu tidak menyadari hal tersebut? Menurut aku sih buat positif, aku udah melakukan hal-hal apa yang udah aku pelajarin, aku udah berusaha mencoba mempraktekannya. Kalaupun gimana ya, kalaupun maksudnya aku masih, ya pasti manusia pasti ya punya sisi buruknya ya. Pasti kan kayak masa sih sisi buruk kita itu mau diekspos gitu loh. Sementara kita kan calon pendidik dan itu tuh pasti bakalan ngaruh banget kan Bu untuk penonton, misal penonton sosmed kita di Instastory, entah itu status WhatsApp gitu. Tapi kan kita maksudnya bisa membatasi diri kita gitu loh. Mana yang bisa dipublish dan mana yang nggak bisa dipublish gitu loh. Nah, maksudnya mana yang nggak patut buat dipublish gitu loh. Lah, teman-teman saya tuh kayak semuanya tuh dipublish gitu loh. Terus saya waktu saya ingetin itu malah mereka ngegas terus ngomongin saya di grup gitu. Oke, saya ringkas. Jadi permasalahan Mbak Rana itu sebenarnya Mbak Rana kurang nyaman dengan kehadiran teman-teman Mbak Rana karena menurut Mbak Rana, teman-teman Mbak Rana itu tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik. Jadi Mbak Rana merasa bahwa teman-teman Mbak Rana itu tidak sesuai seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang perlu mereka lakukan seperti itu Iya, karena ketidakpuasan Mbak Rana itu akhirnya Mbak Rana merasa bahwa teman-teman Mbak Rana itu tidak sesuai dengan eh, apa yang Mbak Rana inginkan. Lalu kemudian Mbak Rana merasa overthinking karena teman-teman sebagian besar teman-teman Mbak Rana satu kelas itu kurang menyukai diri Mbak Rana. iya. Padahal waktu itu udah saya tanyakan kan ini, maksudnya dalam bentuk pertanyaan ke dosen gitu. Terus dosen itu pun juga kayak bilang gitu kalau sebagai seorang pendidik yang baik itu kita harus kepribadian kita itu harus sesuai dengan keilmuan kita kayak gitu. Udah padahal itu udah disindir seperti itu gitu loh. Maksudnya saya pengen tahu reaksinya dosen itu gimana kalau menanggapi hal yang seperti itu gitu loh. Ketika calon pendidik nggak sesuai sama perilakunya, terus dosen sih kayak mancing-mancing dosen kayak gitu, kamu mau ngadu ya kayak gitu, padahal ya nggak ada niat sedikit pun buat ngadu gitu loh. Oke, oke. Jadi saya mau bertanya hal yang paling mendasar. Ini tentang Mbak Rana pribadi gitu kan.
Mbak Rana itu kan sebagai seorang mahasiswa. Nah, apakah Mbak Rana menyadari bahwa tugas sebagai seorang mahasiswa adalah hadir di perkuliahan? Gimana, Bu? Maaf sinyalnya ini. Oke, saya ulangi. Jadi, apakah Mbak Rana itu menyadari bahwa Mbak Rana itu kan sebagai seorang mahasiswa. Nah, kewajiban seorang mahasiswa adalah untuk belajar di kelas atau datang ke kampus seperti itu. Apakah Mbak Rana itu menyadari kalau hal yang Mbak Rana lakukan sekarang itu sudah tidak mencerminkan bahwa Mbak Rana itu mengikuti kewajiban yang Mbak Rana lakukan? Ya saya sadar maksudnya kayak ini tuh nggak benar gitu loh. Saya nggak datang ke kampus, saya absen itu nggak benar. Maksudnya nggak hadir tanpa keterangan pun nggak benar gitu loh. Tapi gimana ya, saya tuh udah kayak muak banget gitu loh sama orang-orang yang kayak gitu. Saya tuh kayak ngerasa ini kenapa teman-teman saya munafik ya kayak gitu. Ya meskipun saya nggak terbebas dari kemunafikan pun paling itu tadi loh Bu. Kita itu bisa kayak memilih gitu, bisa punya batasan gitu loh. Tapi mereka tuh kayak murahan gitu loh. Apalagi kan kampus saya tuh juga kayak kampus keagamaan gitu juga kan. Jadi kayak gimana ya? Kayak miris gitu ngeliatnya. Terus kayak uh, saya coba ingetin, mereka malah kayak gitu sama saya. Saya tuh udah kayak aduh sih, kayak saya tuh nggak bisa ketemu gitu loh. Terus kayak ngapain juga saya ketemu sama mereka, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Oke, oke. Saya sudah bisa mengambil garis besar permasalahan Mbak Rana. Jadi, eh, ketika Mbak Rana itu bermasalah dengan teman Mbak Rana, gitu kan? Tapi kan kenyataannya kewajiban Mbak Rana adalah sebagai seorang mahasiswa untuk datang ke kampus. Seperti itu kan? Tapi kenyataannya Mbak Rana tidak datang. Nah, Mbak Rana memang menyadari bahwa itu memang salah gitu kan. Karena Mbak Rana tidak cocok dengan teman-teman Mbak Rana. Tapi apakah Mbak Rana itu juga tidak cocok dengan dosen sehingga Mbak Rana memilih untuk tidak menghadiri di dalam kelas? Kalau sama dosen sih eh biasa aja sih. Maksudnya kayak ya saya enjoy aja sama dosen, saya nggak ada masalah kalau sama dosen. Cuma ya saya muak aja gitu loh sama teman-teman. Terus kalau misalnya saya ada pertanyaan kayak gitu tadi, dibilangnya saya ngadu gitu loh. Maksudnya saya ngadu apa gitu loh. Padahal kan saya cuma kayak bertanya pendapatnya dosen itu bagaimana lah. Mereka baper aja kayak kamu ngapain ngadu kayak gitu. Saya tuh dianggap tukang ngadu gitu kayak ya Allah. Oke, Jadi ya muak aja gitu, kayak ketemu mereka tuh udah muak banget ya Allah. oke. Eh, sekarang saya mau tanya, hal yang akan Mbak Rana lakukan setelah ini tuh apa? Pengennya sih saya pindah kelas lagi, tapi biasanya itu di kampus saya tuh kayak ada sistem minimal kamu harus jalani dulu 1 bulan 1 bulan 1 semester di kelas itu tadi, apalagi kan saya juga baru pindah juga gitu loh. Terus kemudian kalau sudah pindah kelas, apakah Mbak Rana yakin bahwa nanti di kelas baru Mbak Rana tidak akan bertemu hal yang semacam ini lagi? Di kelas saya sebelumnya sih nggak seperti ini alhamdulillahnya. Semoga aja sih, kayak ya menurut saya tuh kan ya kenapa nggak dicoba gitu loh Bu, kan barangkali saya bisa menemukan kelas yang lebih baik dari yang sekarang, karena saya ngerasa kelas yang sebelumnya itu saya cocok-cocok aja sama teman-teman saya juga maksudnya mereka juga sesuai gitu loh, keilmuan mereka dengan kepribadian mereka tuh oke gitu. Terus kalau misalnya menerima ada pendapat dari orang lain, mereka juga kayak terbuka gitu, kayak oke terima kasih, saya akan koreksi diri saya sendiri kayak gitu. Maksudnya oke saya akan kedepannya ngoreksi diri saya kayak gitu. Mereka lebih terbuka aja gitu untuk menerima pendapat orang lain kayak gitu. Saya pun juga kayak kamu harusnya kayak gini gitu, kayak kita bisa saling ingetin lah kayak gitu. Tapi di kelas yang sekarang itu saya yang bikin bener-bener kaget gitu ketika saya mengkritik suatu hal gitu, mereka langsung kayak apa ini kayak gitu. Terus kayak saya nanya ke dosen malah dibilangnya saya ngadu gitu. Oke, kalau menurut Mbak Rana, pindah kelas adalah salah satu bentuk hal yang bisa Mbak Rana lakukan. Coba Mbak Rana bisa datang ke dosen wali dulu, karena dosen wali itu juga perlu kan untuk mengetahui alasan kenapa Mbak Rana tiba-tiba ingin pindah kelas gitu. Dan dosen wali juga mungkin bisa membantu Mbak Rana untuk memberikan solusi juga mengenai permasalahan Mbak Rana, karena dosen wali itu kan pasti yang lebih tahu kondisi dalam kelas kan.
akan lebih baik jika dosen wali Mbak Rana itu juga mengetahui gitu loh alasan kenapa Mbak Rana itu ingin sekali untuk pindah kelas. Baik, saya nanti akan coba bicarakan kalau sebenarnya ini kan semester 3 ini cuma kurang berjalan kurang 2 bulan aja ya. Jadi udah jalan kurang 1 bulanan sih, 1 bulan lebih lah. Ini 2 bulan jalan. Jadi nanti kalau ada waktu saya akan coba bicarakan ke dosen wali saya. Karena sekarang Oke. kan lagi tuh PSBB lagi, jadi on off-nya bener-bener nggak bisa. Maksudnya sekarang alhamdulillahnya daring sih, daring terus. Oke, ketika daring, apakah Mbak Rana juga masih tetap mengikuti kelas? Tentu aja, saya ngikutin. Cuma kalau misalnya ada offline masuk itu, terus ada keperluan administrasi itu belum bisa saya selesaikan sama sekali gitu loh. Oke, oke, ya itu tadi Mbak Rana coba bisa datang ke dosen wali, terus coba ceritakan juga masalah Mbak Rana itu ke dosen wali. Karena ya itu tadi dosen wali itu kan pasti yang lebih tahu kondisi dalam kelas itu seperti apa gitu. Dan mungkin dosen wali juga bisa memberikan pendapatnya untuk Mbak Rana juga untuk teman-teman Mbak Rana di dalam kelas. Ya gimana ya kalau saya bicarain kayak secara kalau misal ditanya dosen wali saya jawabnya jujur saya pengen pindah kelas karena saya nggak betah sama teman-teman, nanti pasti kayak nanti tuh dibilangnya kayak ini tuh pasti ada yang ngadu kayak gitu, siapa lagi kalau yang tukang ngadu, saya tuh sampai kepikiran kayak gitu. Jadi saya mungkin kalau misalnya pindah kelas mungkin saya akan alasan ya ada kesibukan lain mungkin di jam itu atau bagaimana gitu, soalnya bener-bener kayak gimana ya Bu, kayak saya nanya kayak gitu aja saya udah dianggap ngadu gitu loh. Tapi kan hal yang seperti ini belum pernah Mbak Rana bicarakan dengan dosen wali Mbak Rana. Belum sih, tapi saya takutkan ya itu yang bikin saya overthinking itu kayak gitu loh Bu, sampai soalnya teman-teman saya tuh kayak gimana sih kayak gitu loh. Oke, karena teman-teman Mbak Rana itu merasa bahwa Mbak Rana itu berbeda dengan mereka. Jadi teman-teman Mbak Rana itu berpikiran bahwa Mbak Rana itu adalah seseorang yang suka mengadukan teman-teman Mbak Rana ke dosen. Gitu. Tapi kalau untuk masalah Mbak Rana sendiri ya itu tadi bisa Mbak Rana selesaikan dengan dosen wali. Terus kemudian Mbak Rana akan menemukan apa yang akan Mbak Rana lakukan setelah membicarakan hal tersebut dengan dosen wali. Contoh, mungkin saja dosen wali juga bisa merekomendasikan Mbak Rana untuk berada di kelas yang lebih baik daripada yang saat ini kan bisa saja seperti itu. Kalau Mbak Rana nggak ada komunikasi dengan orang lain, khususnya dengan dosen wali ya, masalah Mbak Rana ini juga tetap akan seperti ini. Mbak Rana juga akan tetap tidak akan bisa lepas dari permasalahan Mbak Rana. Dan Mbak Rana akan tetap tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan teman-teman Mbak Rana juga. Karena Mbak Rana menyimpan permasalahan Mbak Rana itu dengan Mbak Rana sendiri tanpa ada penyelesaian. Iya, kalau gitu baiklah saya akan coba selesaikan ini sama dosen wali terlebih dahulu agar bisa, iya sih Bu, biar bisa juga ngerekomendasiin saya ke kelas yang lebih baik lah ya dari yang ini.